Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Muhammad Zuhdi dari kelas 9 Al-Ahqaf akan mempresentasikan kisah Nabi Musa. Daftar isi: 1. Pengenalan Nabi Musa. 2. Kisah Nabi Musa. 3. Ibroh, dan 4. Penutup. Pengenalan Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui dalam Islam. Berikut adalah kisah Nabi Musa dari lahir hingga perlawanannya terhadap Fir'aun, mulai dari kelahirannya sampai pengejarannya. Bersama Harun, Musa dikenal sebagai seorang pemimpin dan nabi yang membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Taurat yang dialamatkan kepadanya menjadi landasan hukum utama bagi para nabi Bani Israel dan kehidupan beragama bangsa Yahudi. Kisah Nabi Musa. Kita mulai dari peristiwa yang mengiringi kelahiran Musa. Imam Al-Sudi menceritakan dari Abu Salih dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud, yang diceritakan dari kalangan para sahabat bahwa Fir'aun bermimpi melihat api yang datang dari arah Baitul Maqdis yang membakar wilayah Mesir, tetapi tidak membahayakan bagi Bani Israel. Tatkala terbangun, Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir dan ahli nujum dan menyuruh mereka untuk menceritakan perihal mimpinya tersebut. Kemudian mereka semua menceritakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Sejak itu, Fir'aun memerintahkan seluruh bala tentara untuk membunuh semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, mulai dari yang baru lahir tanpa terkecuali. Sampai suatu saat lahirlah anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang bernama Musa dari ibu yang bernama Ayarka, yang lain berkata Ayah Zakar. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang berat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 49. Musa diangkat menjadi anak Fir'aun. Setelah melahirkan Musa, ibundanya sangat takut dan gelisah, khawatir kalau nanti bala tentara Fir'aun mengetahui akan kelahiran putranya. Maka Allah memberikan ilham kepada ibunda Musa untuk menghanyutkannya di sungai, yaitu Sungai Nil, dan Allah berjanji mengembalikan Musa kepada ibundanya kembali. Dan ternyata muara sungai itu sampai ke istana Fir'aun, dan Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Rayyan bin Al-Walid. Kemudian Siti Asiyah mengasuhnya, namun pada saat Musa mau minum ASI, dicarikan perempuan untuk menjadi ibu yang menyusui Musa. Tapi terjadi keanehan, bayi Musa tidak mau disusui oleh siapapun. Akhirnya ibunda kandungnya Musa mengajukan diri untuk menyusui Musa, dan Musa mau menyusu kepada ibunda kandungnya sendiri. Dan terbuktilah janji Allah kepada ibunya Musa untuk mengembalikan Musa kepada ibundanya. Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Pelarian Musa. Musa berada dalam istana Fir'aun sebagai anak angkat sampai beberapa tahun, hingga masa remaja. Suatu ketika, Musa berjalan-jalan di kota dan mendapati dua orang, satu dari pasukan Fir'aun dan satu dari kalangan Bani Israel yang sedang bertengkar. Kemudian Musa membantu orang dari kalangan Bani Israel dan memukul pasukan Fir'aun sampai meninggal. Lantas Musa kabur dari Mesir karena takut Fir'aun akan marah kepadanya karena telah ada pasukannya yang mati dibunuh olehnya. Musa lari ke arah Madian. Di tengah perjalanannya, Musa menemukan sekelompok orang yang berebut di sekitar sumur untuk memberikan minum hewan ternak yang digembala mereka. Tapi di sisi yang lain, ada dua orang perempuan yang tidak ikut berebut untuk memberi minum hewan tersebut. Lantas Musa bertanya kepada keduanya, "Mengapa kalian tidak ikut berebut dengan mereka?" Salah satu dari keduanya menjawab, "Bagaimana kami berdua merebut dengan mereka? Sedang mereka laki-laki semua dan kami hanya orang perempuan, dan pasti
kami berdua kalah dengan mereka. Kemudian Musa membantu mereka untuk memberi minum hewan ternak dua perempuan tersebut. Kemudian Musa mengantar mereka pulang sampai ke rumah mereka, dan ternyata mereka adalah putri Nabi Allah, yaitu Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib bertanya perihal Musa, dan Musa menceritakan semua hal yang terjadi selama berada di Mesir. Salah satu dari putri Nabi Syuaib berkata kepada ayahnya, "Ayah, bukankah ayah sudah tua, dan kami berdua hanya seorang perempuan? Maka kami kurang mampu untuk mengembala hewan. Bagaimana kalau Musa mengembalakan hewan ternak ayah?" Lantas Nabi Syuaib berkata kepada Musa, "Bagaimana Musa, apakah kamu mau?" Musa pun mengiyakan permintaan Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib berkata kepada Musa, "Kalau kamu mengembala hewan ternak selama 8 tahun, kamu boleh pilih salah satu putriku untuk menjadi istrimu. Tapi kalau 10 tahun, terserah kamu Musa. Boleh salah satu atau dua-duanya kamu jadikan istrimu." Tanpa terasa, seiring perjalanan waktu, Musa telah tinggal di Madian selama 10 tahun. Tiba-tiba Musa teringat kaum Bani Israel yang tertindas oleh kekejaman Fir'aun dan tentaranya. Kemudian Musa menyampaikan keinginannya untuk kembali demi membebaskan kaumnya dari penindasan Fir'aun. Dan Nabi Syuaib pun mengizinkan Musa untuk kembali ke Mesir. Musa mendapat wahyu. Setelah mendapat izin dari mertuanya, Musa didampingi sang istri Safura berangkat menuju Mesir. Setibanya di sebuah bukit, tatkala waktu itu sudah malam, Musa melihat sinar di atas bukit itu. Kemudian Musa berkata kepada istrinya, "Tunggulah di sini, aku akan mendekati cahaya itu." Kemudian Musa berjalan mendekati asal cahaya itu. Setibanya di dekat cahaya, terdengar suara yang ditujukan kepada Musa. "Wahai Musa, kamu sekarang berada di lembah yang disucikan. Maka lepaslah terompahmu, dan aku memilihmu untuk menjadi rasul utusanku, dan dengarkan wahyu yang aku sampaikan. Sesungguhnya Allah tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku." Demikian bunyi wahyu yang diterima oleh Musa di bukit yang dikenal sebagai Bukit Tursina. Kemudian mereka menerima wahyu. Setelah menerima wahyu, Nabi Musa meminta agar Harun, saudara sepupunya, diangkat menjadi rasul untuk menemani Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, karena ia lebih fasih dan lebih lancar dalam berbicara. Dulu Musa ketika masih kecil sempat memakan bara api hingga ia tidak fasih dalam berbicara seperti saudaranya Nabi Harun. Dakwah Musa. Setelah mendapat wahyu, Nabi Musa meneruskan perjalanannya ke Mesir. Begitu sampai di Mesir, Nabi Musa langsung menemui ibunda dan saudaranya Harun. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Harun bahwa Allah telah mengirim wahyu kepadaku dan menjadikan saya dan kamu sebagai nabinya yang berdakwah kepada Fir'aun agar menyembah Allah. Lantas Nabi Musa dan Nabi Harun berangkat menuju Fir'aun untuk mengajaknya menyembah Allah. Setelah bertemu dengan Fir'aun, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun bahwa ia adalah nabi sekaligus rasul, utusan Allah, dan mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah. Namun Fir'aun menolak dan mengajukan tantangan kepada Nabi Musa untuk menunjukkan mukjizat. Maka Fir'aun menyuruh tukang sihir untuk melemparkan tali mereka, dan seketika tali-tali itu berubah menjadi ular yang membuat Nabi Musa terlihat gentar. Namun Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan seketika tongkat itu berubah menjadi ular dan memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Melihat kejadian itu, Fir'aun marah dan mengatakan Nabi Musa adalah penyihir. Kemudian Fir'aun meminta mukjizat yang lain. Akhirnya Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengeluarkannya kembali. Serta merta tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan pandangan Fir'aun dan bala tentaranya, sampai-sampai Fir'aun meminta kepada Nabi Musa untuk memasukkan kembali tangannya agar tidak menyilaukan lagi. Tapi pun kemudian Fir'aun tetap tidak percaya kalau Musa dan Harun adalah nabi sekaligus Rasul Allah. Musa membelah lautan. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun menolak ajakan kedua nabi tersebut. Maka Fir'aun marah dan memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Maka Nabi Musa dan pengikutnya melarikan diri dari Mesir dan terus dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga pelarian tersebut sampai di tepi Laut Merah. Tapi Musa kebingungan dengan situasi yang seperti itu, yaitu di belakang mereka Fir'aun mengejar dan di hadapan mereka adalah laut membentang luas menghalangi pelarian mereka.
Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa untuk memengulkan tongkatnya ke laut. Dan seketika laut terbelah dan Nabi Musa menyuruh pengikutnya untuk segera menyeberangi laut sebelum Fir'aun dan bala tentaranya menyusul. Ketika Nabi Musa sudah sampai di seberang laut dan Fir'aun serta bala tentara masih di tengah laut, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memengulkan tongkatnya kembali ke laut, hingga laut kembali menyatu dan Fir'aun beserta bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Setelah beberapa hari, rakyat menemukan tubuh Fir'aun masih utuh dan tidak membusuk sama sekali. Ini sebagaimana janji Allah sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang-orang setelahnya agar tidak menentang risalah Allah. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surah Yunus ayat 88. Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syura ayat 63. Dalil ditenggelamkannya Firaun. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 65-67. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ini menandakan bahwa Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan karena mereka beriman, dan kemudian yang golongan lain yang ditenggelamkan oleh Allah adalah golongan Fir'aun, dan mereka tidak beriman sampai mereka mendekati kematian. Namun itu semua telah terlambat. Ibro 1. Kesombongan adalah penyebab utama kehancuran umat, dan ketawaduan adalah penyebab utama kejayaan umat. Kewenang-wenangan dalam hal apapun akan mengakibatkan kehancuran dan kerusakan umat dan kaum. Ini menandakan kehancuran kaum Firaun adalah karena kesombongan mereka dan kesewenang-wenangan mereka. Dan sebaliknya, Musa dan kaumnya bertawadu adalah penyebab utama kejayaan umat mereka. Kita tidak boleh menganggap diri kita yang paling pandai. Ini menandakan kita tidak boleh seperti Fir'aun yang sombong dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Dalam kasus kita sebagai pelajar, kita tidak boleh sombong dan beranggapan kita ada yang paling pandai dan tidak mau belajar lagi, karena di atas langit masih ada langit. Penutup. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.